Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat semuanya, alhamdulillah. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran tematik, yaitu pelajaran PPKN. Sebelum belajar, yuk kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most kind. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Baiklah anak-anak hebat semuanya, pelajaran PPKN hari ini yaitu tentang perilaku, toleransi, dan penerapannya. Nah, ini kerukunan umat beragama. Nah, di sini terlihat ada kerukunan umat beragama di Bali ya. Salah satu daerah Indonesia ini contohnya. Jadi, masing-masing umat beragama menerapkan sikap toleransi antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saling menghormati, saling pengertian, dan bertoleransi dapat mewujudkan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Rasa cinta damai dari seluruh umat beda agama dan menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan bangsa juga mendasari terciptanya kerukunan antar umat beragama. Kerukunan umat beragama. Nah, anak-anak semua, Indonesia ini kan beragam agama, beragam adat istiadat. Nah, di sini kerukunan antar umat beragama akan tercipta jika kita mengembangkan toleransi. Terus apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia? Yang pertama adalah mengembangkan sikap toleransi, baik sesama pemeluk agama maupun antar pemeluk agama yang berbeda. Kemudian menikmati dan menghormati perbedaan, karena perbedaan itulah yang menjadikan kehidupan menarik. Kemudian menghormati orang lain tanpa memandang agama atau latar belakang lainnya. Selalu berbicara halus dan tidak mengejek, apalagi menjelek-jelekan agama orang lain. Kemudian bersikap sopan dan santun ketika bergaul dengan orang lain. Kemudian tidak bersikap diskriminatif terhadap pemeluk agama yang berbeda. Tidak membeda-bedakan pemeluk agama, terutama saat mereka membutuhkan bantuan. Ya, nah, itu adalah beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia. Kemudian perilaku toleran dalam kehidupan beragama ya, masih dalam kehidupan, karena kita itu bermacam-macam agama di Indonesia. Nah, ini adalah caranya atau perilaku tolerannya, melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan baik dan benar. Jadi harus tetap sebagai umat beragama yang melaksanakan ibadah sesuai yang dianut agamanya dengan baik dan benar. Tentunya tidak melaksanakan ajaran agama lain ya. Jadi melaksanakan ajaran agama ya yang sesuai dengan yang dianutnya dengan baik dan benar. Jadi terhadap yang berbeda agama hanya bersikap toleransi, saling menghormati. Kemudian perilaku toleran
menghormati agama yang diyakini orang lain. Kemudian tidak melaksanakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain. Kemudian toleransi terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut pemeluk agama lain. Ini adalah sikap perilaku toleran dalam kehidupan beragama. Kemudian perilaku toleran ya, masih perilaku toleran terhadap keberagaman suku dan ras di Indonesia. Ya, karena di Indonesia ini beragam juga, selain beragam agama, beragam suku dan ras di Indonesia ini. Nah, perilakunya dengan menghormati suku bangsa lain, menghormati, menghargai. Nah, ya, tidak hanya membanggakan suku dan ras sendiri, tetapi terhadap suku bangsa yang lain tetap menjaga kerukunan dengan menghormati suku bangsa lain, sehingga dapat membangun persatuan dan kesatuan. Selanjutnya adalah toleran atau perilaku toleransi terhadap keberagaman sosial budaya. Caranya yaitu dengan mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Harus mengetahui ya, karena budaya di Indonesia itu sangat beragam. Jadi tidak hanya mengetahui budaya suku sendiri saja, tetapi karena Indonesia beragam suku sehingga beragam pula budayanya, sehingga budayanya ini sangat beraneka ragam. Nah, kita perlu mengetahui. Kemudian mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai dengan minat dan kesenangannya. Kemudian merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri. Tetap harus bangga ya. Oke. Dan menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia. Kemudian masih penerapan toleransi. Nah, tetapi penerapan toleransi, Ibu akan memisahkan untuk lingkungan keluarga, nanti lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Untuk lingkungan keluarga terlebih dahulu ya. Contoh sikap toleransi di lingkungan keluarga adalah mematuhi nasihat orang tua. Nih, jangan lupa nih ya, mematuhi nasihat orang tua, kemudian menghormati orang tua, menghargai perbedaan pendapat dalam keluarga, membantu adik saat kesulitan dalam belajar, tidak mengganggu anggota keluarga yang sedang beristirahat. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh sikap toleransi di lingkungan keluarga. Kemudian sikap toleransi di lingkungan sekolah adalah mematuhi tata tertib sekolah, kemudian menghargai perbedaan pendapat dengan teman, berteman dengan siapa saja tanpa membedakan agama, suku, dan ras, kemudian berkata sopan dan tidak menyinggung perasaan teman, kemudian menjaga ketenangan saat proses belajar di dalam kelas. Ya, karena hari ini sekarang masih tetap belajar daring, tetap kita harus bisa menjaga kerukunan dengan teman. Misalkan ketika belajar via Zoom, nah misalkan tetap harus menghormati ketika temannya berpendapat, tetap wajib mendengarkan, harus mendengarkan. Nah, itu sama ya. Nah, itu ya untuk di dalam sekolah, di lingkungan sekolah. Kemudian di lingkungan masyarakat, contoh sikap toleransi di lingkungan masyarakat adalah menghargai perbedaan agama, suku, atau ras dalam masyarakat, berbicara sopan dan tidak menyinggung orang lain, bergaul dengan tetangga tanpa membedakan suku, agama, atau ras, saling menghormati tetangga, dan mengikuti kegiatan sosial dalam kehidupan masyarakat. Nah, itu adalah penerapan toleransi.
sudah Ibu paparkan ya untuk sikap toleransi dan penerapannya. Mungkin untuk pembelajaran hari ini sampai di sini terlebih dahulu. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Praise be Allah, the Lord of the world. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.